Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, hadirin hadirat, sholihin sholihat serta pemirsa yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita, sehingga malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita. Insyaallah semoga setiap usaha kita menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan saleh yang diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ke-8, bab istiqamah. Muallif rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi, beliau memulai bab ini dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Hud ayat ke-112, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-112, fastaqim kama umirta, dan tetaplah berada di atas jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqamah itu berusaha tetap di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, itu istiqamah ya. Dan istiqamah itu perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan dengan ayat ini, maka Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Bahkan tidak ada yang lebih penting dari imannya seorang hamba setelah dia beriman kepada Allah, melainkan dia berusaha menjaga keimanan tersebut, istiqamah di atas jalan keimanan. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh sahabat Sufyan bin Abdullah di nomor hadis nomor 85 itu, ketika ia berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Beri aku satu nasihat yang tidak akan aku tanyakan kepada selain dirimu. Maka Rasulullah menjawab permintaan sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini dengan kalimat, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama, tidak ada agenda yang lebih besar setelah kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk beriman kepada Allah,
melainkan kita berusaha untuk istiqamah, menjaga dan merawat, memelihara keimanan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, untuk menjaga keistiqomahan ini butuh cara, butuh usaha-usaha, butuh rumus dan butuh bimbingan dari orang-orang yang lebih dulu istiqomah daripada kita. Dan tidak ada yang lebih dulu istiqomah daripada kita, melainkan mereka adalah orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Ya. Makanya kita ini tidak boleh membicarakan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan. Ya, tidak boleh ada ghil, ya, di dalam diri kita, hasad, benci kepada orang-orang yang sudah mendahului kita dari keimanan, dari kalangan salaful ummah, ya, dari kalangan orang-orang saleh sebelum kita. Maka untuk menggapai keistiqomahan ini butuh cara, ya, dan kita semuanya mengharapkan Allah melimpahkan kepada kita keistiqomahan. Loh, buat apa istiqomah, Ustaz? Istiqomah itu penting karena segala amalan kita itu dihitung di bagian akhirnya. Kalau segala amalan itu dihitung di awalnya, maka tidak perlu istiqomah. Yang penting kita awal-awal bagus, awal-awal sholih, kemudian belakangan terserah kita. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu bil khawatim. Oh, ibu-ibu apalnya cuma binniat saja. Ya. Saya cuma ngetes sebenarnya. Ibu-ibu dari tadi rame sendiri soalnya, ya. Akhirnya salah ngelanjutin hadis. Innamal a'malu binniyat itu kita bicara soal awal-awal. Karena segala sesuatu ditentukan niatnya, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa segala sesuatu itu dinilai di akhirnya, maka Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung cerita akhirnya. Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir. Batasan akhir kita ini ilmunya disembunyikan sama Allah. Dia termasuk mafatihul ghaib, kunci jawabannya Allah yang pegang. Kita tidak dikasih tahu informasinya, kapan kita meninggal, di bumi mana kita meninggal, dan berapa sisa usia kita tidak dikasih tahu sama Allah. Itulah mengapa kita diminta untuk istiqomah, agar ketika kita ini suatu hari nanti saatnya ditakdirkan Allah meninggal, kita dalam keadaan taat, hati kita dalam keadaan tunduk dan tidak berpaling dari Allah Jalla Jalaluhu. Istiqomah ini ada caranya. Ada kitab bagus judulnya Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah penting dalam istiqomah, 10 rumus biar istiqomah. Ini akan kita selipkan di pembahasan karena ini penting. Istiqomah itu harga mati. Iman istiqomah, iman istiqomah, husnul khotimah, kemudian masuk jannah, ya. Nah ini hadirin, apa saja kaidah-kaidah istiqomah yang paling penting untuk kita kuasai, kita pelajari dan kita amalkan dalam keseharian kita. Kita akan coba bahas satu persatu secara cepat. Ada 10 kaidah. Saya targetkan ini 2 pertemuan selesai, ya. Semoga pertemuan ini dan pertemuan depan insyaallah semoga selesai, ya. 5-5 jadi. Kalau biasanya 10 kaidah ini saya bahas mungkin sekitar 5 pertemuan. Tapi ini hanya nyelipkan di pembahasan kitab, jadi kita percepat. Kita simpulkan di setiap kaidah ada keywordnya.
kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini yang kita pegangi dan kita amalkan, insyaallah. Kaidah yang pertama, ya, kitab kecil ini dikarang oleh seorang ulama besar di Saudi dan beliau masih hidup, hafizahullah taala, tinggal di Madinah. Namanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah taala. Dia nulis kitab ini merumuskan dari semua rumus yang dibahas oleh para ulama soal istiqomah. Kemudian beliau sampaikan ada 10 kaidahnya. Kalau kita ingin istiqomah sampai husnul khotimah, jagain 10 ini. Sudah siap Bapak-bapak? Ya, insyaallah. Ya. Bismillah ya. Bismillah. Kita berusaha istiqomah ya. Kita semuanya berusaha istiqomah. Kalau ada kekhilafan, kalau ada kesalahan pernah kita lakukan, segera bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri. Ya. Yang pertama, saya baca Arabnya dulu, kemudian saya coba jelaskan dengan Indonesia sejelas-jelasnya. Haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat istiqomah adalah menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Hakikat istiqomah adalah menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Manhaj itu apa? Manhaj itu jalan, pola, cara memahami sesuatu itu manhaj. Jadi hakikat istiqomah itu kita menapaki cara para sahabat radhiyallahu anhum memahami Islam dengan baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menapaki jalan ahlu sunnah wal jamaah dengan mencoba belajar terus-menerus isi Al-Quran dan As-Sunnah. Keywordnya, kata kuncinya, kaidah pertama ini adalah belajar. Dekat dengan ilmu, belajar, itu keywordnya. Ya. Jadi kalau mau istiqomah harus belajar. Kalau sudah dapat hidayah, sudah dimudahkan jalan hijrah, maka kewajiban berikutnya bukan menginspirasi orang, bukan naik ke atas panggung menceritakan dosa-dosa masa lalu kemudian menginspirasi orang untuk tidak melakukan. Dosa-dosa masa lalu sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka. Ya. Yang sudah ditutup jangan dibuka. Ada jamaah tanya ke saya, Ustaz, dulu saya hidupnya kelam, Ustaz. Dulu saya stop, saya bilang. Stop. Yang lalu sudah ditutup sama Allah. Allah itu zat yang menutup aib kita. Sudah ditutup, jangan dibahas. Orang yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah punya masa depan, yang soleh pun punya masa lalu. Maka tugasnya adalah memperbaiki diri saja, membicarakan apa peluang-peluang amalan di masa depan. Yang lalu-lalu sudah di stop, ya, tidak usah dibahas. Tugasnya apa? Setelah hijrah, setelah taubat, setelah Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik untuk kita, kalau mau istiqomah, tugasnya belajar. Banyak orang yang setelah hijrah tidak belajar. Setelah hijrah dia hanya mengganti casing luaran saja. Dulu nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu celana sobek-sobek, auratnya terlihat, sekarang celananya sirwal. Dulu kaosnya kaos tengkorak, tulisannya satanik,
Sekarang kaosnya tengkorak, tapi tulisannya ingat mati. Ya, sudah bagus. Hanya itu saja tidak cukup. Kalau hijrah tidak dibalut dengan belajar, tidak dibalut dengan ilmu, nanti dia akan gerah dengan jilbabnya. Dia akan capek dengan celana cingkrangnya. Dia akan panas dengan pakaian gamisnya. Ya. Maka hijrah harus dibimbing dengan ilmu. Karena ilmu itu layaknya cahaya. Cahaya itu kan fungsinya dua. Menerangi yang gelap dan meluaskan yang sempit. Orang kalau di dalam kegelapan tidak tahu harus kemana. Ada cahaya yang meneranginya. Orang kalau dalam keadaan gelap, dia merasa ruangan itu sempit kan, menyesakkan dada. Maka cahaya datang untuk meluaskan dadanya, untuk meluaskan pandangannya, untuk membuat dia memiliki peluang-peluang amalan. Nah, itulah ilmu hadir. Ya. Maka ilmu ini lenteranya harus senantiasa dijaga. Ya. Kepada siapa kita belajar? Kepada para ahlul ilmi. Jadi tugas kalau kita dan pasangan kita, ayo kita berubah, kita berusaha jadi lebih soleh, lebih baik, pribadi yang lebih taat. Terminal pertamanya majelis ilmu. Terminal pertamanya bukan toko pakaian syar'i. Majelis ilmu dulu. Baru sambil ke majelis ilmu sambil kita merubah satu-satu. Karena itu yang mengarahkan kita. Dan itu ternyata diletakkan oleh para ulama di kaidah pertama. Kaidah pertama istiqomah itu harus menapaki jalan yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Harus belajar, harus lebih kenal siapa Allah, harus lebih tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini panglima dalam kehidupan. Ilmu yang menjadikan kita bisa membedakan, pembeda ilmu itu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang dulu kita kira boleh ternyata tidak boleh, mana yang dulu kita kira tidak boleh ternyata boleh. Dari apa? Dari ilmu. Ya. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita menganggap sesuatu boleh, ternyata tidak boleh. 5-10 tahun yang lalu kita menganggap sesuatu ini tidak boleh, menurut tradisi saya tidak boleh, ternyata oleh Islam boleh. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Makanya tidak ada doa yang diminta oleh Rasulullah dalam urusan nambah-menambah. Rasulullah itu tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah tambahkan pertolongan untuk menghadapi orang kafir. Ya Allah tambahkan hartanya kaum muslimin agar bisa menggaungkan dakwah. Ya Allah tambahkan pasukan kami, ya Allah. Ya Allah tambahkan pengikut kami. Tidak pernah Rasulullah minta itu. Rasulullah minta itu hanya masalah ilmu. Makanya doanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkan untukku ilmu dan anugerahkan kepadaku kefahaman. Jadi kaidah pertama, rumus istiqomah, 1, harus mau menambah waktu dan agenda hidup untuk belajar. Saya tidak menggunakan kata meluangkan waktu ya. Nah kalau meluangkan waktu itu berarti apa? Sisa-sisa. Ini kajian Senin malam nih harusnya nggak meluangkan waktu, sudah levelnya sudah. Ini agenda saya. Tidak ada agenda yang lebih penting daripada ini. Yang lainnya bisa dipending, ini tidak bisa dipending. Gitu. Ya, kalau enggak, wah sudah bab 8 tadi. Kalau ditinggal absen sekali ada tamu, 2 kali keluarga ngajak jalan,
3 kali, 4 kali. Kalau ada tamu bilang, nanti ba'da isya saja ya, saya mau ngaji dulu. Wah, saya datangnya ba'da maghrib. Ya sudah, ayo ngaji bareng. Nah gitu kan, bisa diganggu gugat nih. Karena ini rumus istiqomah ternyata. Agendakan tadi, agendakan. 1 pekan minimal 1 kali lah. Itu udah lowbat tadi, pekan sekali. HP aja 1 hari 2 kali dicas. Ya. Kalau majelis ilmu ini harus lebih banyak, harus. Tapi kalau bisanya 1 pekan sekali ya sudah, ambil 1 pekan 1 kali dulu. Sudah istiqomah, kok saya belum tahu ilmu tentang ini ya, cari majelisnya, datang. Ya. Yang penting kaidahnya cari ilmu itu harus bersama guru, jadi harus bersama guru, harus talaqi dengan guru. Tidak boleh belajar sendirian. Man ta'allama bila syaikhin fasyaitanu syaikhuhu, kata para ulama. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Jadi harus dengan guru. Ini kaidah pertama. Tidak usah panjang-panjang kaidah pertama. Kaidah kedua, la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali lillah, karena Allah. Billah, memohon pertolongan kepada Allah. Wa ala amrillah, di atas jalan yang diridhoi Allah. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali lillah. Memastikan bahwa semua amalan kita setelah hijrah, setelah taubat, setelah Allah kasih hidayah, itu amalannya untuk Allah saja, jangan untuk selain Allah. Sandarkannya kepada Allah saja. Maka sebenarnya kaidah kedua ini kalau mau ditarik keywordnya, kata kuncinya adalah kalau mau istiqomah harus jaga keikhlasan dalam beramal. Jaga keikhlasan. Ya. Jadi kunci istiqomah yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan semua niat dan tujuan amalan kita hanya untuk Allah. Kalau mau istiqomah, sebelum beramal tampilkan 1 pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita melakukan amal itu. Pertanyaan apa? Pertanyaan itu apa? Amalan saya ini bikin Allah ridho atau bikin Allah murka? Dan harus kita jawab sebelum kita mengeksekusi amalan itu. Kalau bikin Allah ridho, lanjutkan. Berarti kita beramal untuk Allah, untuk mencari ridho Allah. Tapi kalau bikin Allah murka, kajian, tapi kajiannya buat mendapatkan pujian. Sholatnya mendapatkan pengakuan. Bikin Allah ridho atau Allah murka? Murka. Tanggalkan, tangguhkan, ganti dengan amalan yang lain. Karena dengan keikhlasan ini yang membuat seseorang istiqomah. Kalau tidak istiqomah, tidak bisa istiqomah. Kalau tidak ikhlas, tidak bisa istiqomah. Orang kalau beramal untuk manusia atau untuk dunia, ketika manusia masih memujinya, dia akan melanjutkan amalan. Tapi kalau manusia sudah mulai memalingkan wajahnya, ada sesuatu yang lebih indah dan yang lebih hebat daripada kita, akhirnya pujian berhenti, orang ini akan berhenti pula beramal. Dunia hilang dari dirinya, dia akan berhenti beramal. Kenapa? Karena beramalnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Adapun orang yang ikhlas beramal untuk Allah, dia tidak akan berhenti beramal sampai dia mendapatkan surga.
dia tidak akan berhenti beramal. Karena kekhawatirannya, modalnya masih kurang, amalannya masih sedikit, bekalnya untuk akhiratnya masih minus, sehingga dia terus beramal, istiqomah di situ. Ya. Kaidah keduanya Pak, jaga keikhlasan dalam beramal. Ya, setiap kali mau beramal tanya dulu, bikin Allah ridho atau enggaknya. Kalau bikin Allah ridho, lanjutkan. Kalau bikin Allah enggak ridho, kalau sifatnya maksiat, tinggalkan. Tapi kalau sifatnya taat, bikin Allah enggak ridho. Ada loh taat yang bikin Allah enggak ridho. Taat yang salah niat tadi itu. Ya, jangan tinggalkan. Kalau taat bikin Allah murka karena salah niat, jangan tinggalkan. Karena meninggalkan sesuatu karena manusia itu juga riya. Ada jamaah bertanya, Ustadz saya mau taklim, tujuan awalnya mau bikin konten Ustadz. Mau saya foto-foto, saya upload biar orang-orang tahu saya ini anak hijrah Ustadz. Ya, saya mau datang nih ke tempat taklim yang rame, ustadznya yang kondang. Niat awalnya begitu. Kemudian di parkiran saya taruh motor, saya masuk Ustaz. Kemudian saya masuk masjid, saya dapat hidayah dari Allah. Buat apa saya beramal untuk kayak gini? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya pulang ambil kendaraan atau saya lanjut di situ? Ya. Saya hampir pulang waktu itu Ustaz. Cuman saya galau. Karena kalau saya pulang, berarti saya pulangnya juga karena manusia. Takutnya apa? Takutnya karena alasan manusia. Ya. Pulang datangnya karena riya, pulangnya juga karena riya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, mengerjakan sesuatu karena manusia itu riya. Meninggalkan sesuatu karena manusia itu juga riya. Maka yang harus dilakukan adalah tetaplah di jalan ketaatan sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan yang terdetik dalam diri kita tadi. Yang harus dilakukan apa? Istighfar, taubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian apa? Perbarui niat. Makanya para ulama bahas tentang bab tajdidun niat kan? Memperbarui niat. Karena para ulama itu bahas amalan-amalan itu terbagi menjadi 3 bagian. Awal, tengah, akhir. Kalau di awalnya untuk manusia, di pertengahan kita perbarui niat untuk Allah, maka boleh dilanjutkan sampai akhir untuk Allah, husnul khotimah. Ya. Maka perlu kita perbarui niat dengan kemudian beristighfar kepada Allah, kemudian kita perbarui niat kita. Yang kedua. Yang ketiga, istiqamatul jawarihi bistiqamatil qalbi. Istiqamahnya badan, ini kaidah ketiga nih. Istiqamahnya badan itu dengan istiqamahnya hati, atau bergantung dengan istiqamahnya hati. Di badan kita ini belum bisa istiqomah sampai hati kita istiqomah. Maka keywordnya adalah merawat hati. Maka ilmu hati itu ilmu yang sangat penting, karena rajanya anggota tubuh kita adalah hati. Merawat hati itu komponennya 2. Makanya Ibnu Qayyim bilang hati itu seperti tanaman. Tanaman itu bisa hidup hijau, subur, bahkan bisa berbuah kalau ada 2 faktor. Faktor pertama nutrisi, faktor kedua terhindar dari hama. Dikasih pupuk, dikasih air, media tanahnya bagus, tapi kalau kemudian ada hama datang, wabah datang, mati tanaman. Sebaliknya, hanya dilindungi dari hama, tapi tidak pernah dikasih nutrisi juga nggak sehat, nggak gede-gede, bahkan nggak berbuah, buahnya kecil-kecil, karena nggak pernah dikasih pupuk. Maka sama hati juga demikian.
merawat hati, memaintenance hati itu dengan dua cara. Memberikan nutrisi-nutrisi hati. Yang kedua, menjaganya dari penyakit-penyakit hati. Menjaga dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling berbahaya kata para ulama itu adalah ragu kepada Allah. Tapi penyakit hati yang paling banyak menjangkiti seseorang itu 3 nih. 1, marah. Suka marah nih, emosinan, dikit-dikit banting barang, dikit-dikit misah-misuh, ya, dikit-dikit ngangkat suara, ya, gak mau dengerin pendapat orang, marah ini. Yang kedua, hasad, dengki, gak seneng lihat orang punya nikmat tadi. Hasad ini berbahaya, ya, hasad ini berbahaya, merusak banyak hal, ya. Yang ketiga, suudzon. Nah, ini tiga penyakit hati yang paling populer, dan mungkin menjangkiti kita juga, gitu. Kita bermohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari 3 penyakit ini. Ya, jadi puncak penyakit hati itu ragu sama Allah, asyakku billah, ya, ragu sama Allah. Dan semoga kita tidak terkena penyakit yang satu ini, ya. Kalau sudah ragu sama Allah itu apa-apa nanti jadi salah, ya. Karena tidak thiqatu billah lagi, tidak percaya sama Allah, ya, tidak tawakal lagi, tidak berserah lagi, apa-apa ngandalin diri, apa-apa ngandalin manusia, ya, salah jalan. Tapi penyakit hati yang paling populer itu marah, hasad, sama apa? Suudzon. Jagain nih diri kita dari ini. Dan banyak penyakit hati yang lain. Kalau penyakit hatinya orang soleh itu ujub. Ulama sepakat, orang soleh itu penyakit hatinya ujub, merasa bangga dengan peraihan diri, selalu mengatakan saya sudah khatam Arba'in Nawawiyah, saya sudah khatam Riyadhus Shalihin. Mau ngapa kamu? Ya, kamu baru kemarin sore belajar aja kok, sok-sokan ngingetin saya. Ujub, bahaya di ujub itu. Habis semua amalannya kalau seorang sudah ujub itu. Nah, 2 inti merawat hati itu. 1, jagain dari apa? Penyakit hati. Yang kedua apa? Tambah nutrisi hati. Nutrisi hati itu apa, Ustaz? Nutrisi hati itu yang menyokong hati kita agar tetap tunduk sama Allah. Datang ke majelis ilmu ini nutrisi hati. Hatta jenengan tidak paham apa yang disampaikan Ustaz, datang ke majelis ilmu itu sudah nutrisi hati. Karena Anda sudah melihat, berkumpul, bertemu dengan orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali itu berkata, melihat wajahnya orang soleh itu sudah nutrisi hati. Melihat tok itu bikin hati kita hidup. Kenapa? Setidaknya muncul cambuk dalam diri kita. Ya Allah, kok ada orang soleh kayak gini, saya belum apa-apa, ya. Lah, rasa gelisah itu kan sudah menghidupkan hati. Atau semua orang soleh, ya, sangat jagain sunnah, ya, makannya duduk pakai tangan kanan, ya, murah senyuman, ya, sangat jagain adab-adab. Itu kita yang mungkin belum seperti itu, kita akan agak malu kan? Ya Allah, kok saya makan masih berdiri, ya? Kok saya makan masih kadang-kadang tangan kiri? Kok saya masuk masjid tidak seperti dia? Masuk masjid itu harusnya kanan dulu, ya, kayak dia. Ngamati toh, sedang hidupin hati dia. Orang soleh begitu, ya. Nutrisi hati, ya, minta nasihat, ya. Zikrul maut, ingat kematian, itu nutrisi hati. Datang takziah, beli kain kafan, ya, udah pernah saya bahas di sini.
Dua amalan yang paling menghidupkan hati itu satu, dua amalan mengingat maut, mengingat mati yang menghidupkan hati itu satu, takziah. Takziah siapa itu? Siapapun, jamaah masjid, tetangga atau temannya teman Anda, selama dia muslim, sholat, Anda datanglah ke tempat dukanya, kemudian hanya sekedar ambil air wudhu, ikut sholat jenazah, melihat kerandanya di saf paling depan, dia terbujur kaku dengan balutan kain kafannya, itu sudah menghidupkan hati. Pasti menghidupkan hati, ya. Kemudian kalau bisa sampai ke liang lahatnya, sampai ke pemakamannya, itu lebih lagi menghidupkan hati. Ya Allah, besok diantar sama orang segini, dimasukkan ke dalam kuburan, ditutup pakai tanah, ditinggal sendirian. Kita semuanya akan mengalami itu, ya. Yang kedua, beli kain kafan. Udah pada punya kain kafan? Perlu hadiahnya pekan kelima kain kafan. Ya. Kain kafan, jadi datang ke Beteng atau ke toko kain, beli kain putih 2,5 meter. Pulang 1 lembar saja dulu, nanti yang lainnya nyicil, ya. 1 lembar. Pulang, sebelum pulang mampir toko kelontong, beli kapur barus. Bener nih, serius ya. Ini nasihat ini bersanad tadi dari guru saya ngajarkan, diajari oleh guru-guru. Ambil kapur barus sampai rumah, bentangkan tuh 2,5 meter, gosok pakai kapur barus. Kalau hati sedang mengkis-mengkisnya, iman sedang lemes-lemesnya, nanti malam pakai kain itu untuk selimut tidur. Waduh, paginya langsung sholat tahajud tadi. Biasanya malas tahajud, langsung tahajud itu. Iya dia. Memang perlu treatment kayak gitu dia. Karena hati ini kalau dibiarin mati dia. Keras dia. Tidak lembut. Tidak bisa nangis. Kadang-kadang kita mengalami masalah itu ya. Iman lagi lemah-lemahnya, ngelihat apa-apa tidak bisa nangis kita. Saking kerasnya hati kita. Tapi orang itu kalau hatinya lembut, masya Allah, tabarakallah. Melihat sesuatu orang lain menderita itu nangis, ya Allah, kok kasihan banget. Ya, dengerin ayat dibacakan itu bergemuruh hatinya, deg-degan, bergetar hatinya. Nama Allah disebutkan itu langsung tunduk. Nama Rasulullah disebutkan itu langsung auto bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, ini namanya nutrisi hati. Jagain dua, nutrisinya ditambah, penyakitnya dicegah. Kaidah nomor 3. Kaidah nomor 4. La yastaqimu Kaidah nomor 4, al-istiqamatu tata'allaqu bin niyyati wal af'ali wal aqwal. Istiqomah itu berkaitan dengan 3 hal. Disebut seseorang itu istiqomah kalau 3 halnya istiqomah. 1, niat, sudah kita bahas di kaidah kedua. 2, perbuatan. Yang ketiga, perkataan. Perbuatan sudah kita bahas di kaidah ketiga ya, istiqomahnya badan dengan istiqomahnya hati. Yang ketiga adalah perkataan. Seakan-akan para ulama ingin mengatakan kepada kita, kalau ingin istiqomah badan kita, harus istiqomah lisan kita. Keywordnya adalah jagain lisan. Jaga lisan. Hati-hati dalam bertutur kata. Karena lisan ini ya representasi hati. Seorang itu bisa dilihat dari caranya berbicara, dan itulah dia. Ya. Makanya para ulama sepakat cikal bakal peradaban itu kan bahasa. Ya. Kalau bahasa suatu kaum bobrok, rusak, itu peradabannya mesti rusak. Ya. Mesti itu. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita
pikirkan. Apa yang kita pikirkan jadi tindakan, satu tindakan berkumpul dengan tindakan yang lain jadi peradaban. Jadi kalau ingin tahu lingkungan baik atau tidak itu mampirlah ke angkringannya, Pak. Sudah paling benar itu. Duduk, beli es teh, Pak jahe, sama makan satu bungkus nasi kucing. Kemudian dengarkan apa percakapan orang di situ yang duduk di situ. Kalau bongso percakapannya udah bawah perut terus, ya, atau percakapannya kok kebun binatang keluar semua, itulah peradaban orang situ. Nggak jauh-jauh hadirin. Ya. Jadi bahasa ini penting, lisan ini penting sekali dalam keistiqomahan. Ya, makanya kalau sudah ngaji itu lisannya harus dijaga. Kalau enggak nanti mesti dia enggak istiqomah. Karena lisan ini penting sekali. Amsik alaika lisana kata Rasul. Kunci kesuksesan dunia akhirat itu apa? Jaga lisan. Nah, banyak orang yang tercelebur masuk ke dalam neraka gara-gara sebab lisannya, kan. Dan kita jangan sampai itu, ya. Jadi lisan ini juga kaidah istiqomah. Nomor 4. Sudah azan ya? Sudah 4 dulu aja. 4 dulu saja ya. Tidak usah lanjut nanti habis azan langsung sholat saja. 4, nanti insyaallah yang 6 menyusul. Apa saja 4? 1, belajar ilmu. 2, ikhlas. Apa-apa tanyakan dulu ke hati kita, ini bikin Allah ridho atau enggak. Yang ketiga, merawat hati. 2 ya, ngasih nutrisi, cegah dari penyakit hati. Yang keempat, jaga lisan. Jaga lisan biar enggak banyak dosa lisan. Caranya sibukkan lisan kita untuk berzikir dan beramar ma'ruf. Kalau ngomong yang baik-baik saja, sama banyakin zikir. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Sehingga Allah sibukkan nanti kita dengan ketaatan-ketaatan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.